Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang besaran dan satuan. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang standar kompetensinya, yaitu menerapkan konsep besaran fisika, menuliskan dan menyatakannya dalam satuan SI dengan baik dan benar. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu mengukur besaran-besaran fisika dengan alat yang sesuai dan mengolah data hasil dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, indikator yang akan dicapai oleh kalian semua yaitu 1. Kalian dapat menganalisis besaran dan satuan dalam fisika. Yang kedua, kalian dapat melakukan analisis dimensi terhadap besaran-besaran fisika. Yang ketiga, kalian dapat membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Dan yang keempat, kalian dapat menerapkan konsep besaran dan satuan dalam perhitungan fisika. Baik, untuk besaran dan satuan, yang pertama, yaitu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oleh sebab itu, besaran terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu sendiri satuan dan dimensinya ada 7, yaitu disingkat PM wasit. Yang pertama panjang dengan satuan meter, dimensinya L. Kemudian massa, satuan kilogram dengan dimensinya N. Waktu satuannya sekon, dimensinya T. Kuat arus satuannya ampere, dimensinya I. Suhu satuannya Kelvin, singkatannya dimensinya theta. Jumlah zat satuannya mol, dimensinya N besar. Intensitas cahaya satuannya kandela, dimensinya J. Kemudian beberapa besaran turunan satuan dan dimensinya, di mana untuk besaran luas ini itu contohnya adalah luas dengan rumus panjang kali lebar, satuannya meter pangkat 2. Maka kita mengenal tadi untuk satuan daripada panjang yaitu L, tapi L pangkat 2. Sedangkan volume panjang kali lebar kali tinggi atau satuannya N pangkat 3, dimensinya L pangkat 3. Massa jenis, massa dibagi volume atau kilogram per meter pangkat 3. Di sini tidak ada per untuk dimensi, maka untuk dimensinya adalah ML pangkat min 3. Untuk kecepatan, satuan rumusnya itu perpindahan per waktu, dibagi waktu. Satuannya ms min 1 atau dimensinya LP min 1. Percepatan yaitu rumusnya kecepatan dibagi waktu, satuannya ms pangkat min 2, dimensinya L pangkat T min 2. Gaya rumusnya massa kali percepatan, satuannya kilogram meter S pangkat min 2 atau MLT pangkat min 2. Usaha dan energi, itu rumusnya gaya kali perpindahan, satuannya kilogram meter pangkat 2 S pangkat min 2, dimensinya ML pangkat 2 T pangkat min 2. Tekanan, rumusnya gaya dibagi luas, satuannya kilogram, M pangkat min 1, S pangkat min 2, atau dimensinya M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Daya, rumusnya usaha dibagi waktu, satuannya kilogram, meter pangkat 2, S pangkat min 3, dengan dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat min 3. Impuls dan momentum, rumusnya gaya kali waktu, satuannya kilogram, meter, S pangkat min 1 dengan dimensi M, L, T pangkat min 1. Manfaat analisis dimensi yang pertama, kalian dapat menggunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Dua besaran fisika dikatakan setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran fisika jika keseimbandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran lainnya diketahui. Contoh soal, misalnya usaha, yaitu dengan rumus F kali S. Energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat. Energi potensial dengan rumus M kali G kali H. Momentum dengan rumus
M kali V. Impuls dengan rumus F kali T. Nah, di sini kalian bisa menggunakan analisis dimensi dengan menunjukkan bahwa usaha, energi kinetik, dan energi potensial mempunyai dimensi yang sama. Yang kedua, dengan menggunakan analisis dimensi, buktikan bahwa momentum impuls mempunyai dimensi yang sama. Nah, kita bisa membuktikan di sini. Yang ketiga, dengan demikian kita bisa membuktikan dengan menggunakan analisis dimensi, apakah persamaan berikut benar atau salah. Yang selanjutnya adalah pengukuran. Yang pertama mistar, yaitu mistar mempunyai ketelitian 1 mm atau per 1 cm. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm dan mikroskop mempunyai ketelitian 0,01 mm. Pengukuran massa dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam neraca, yaitu neraca dua lengan, neraca pegas, neraca hidrolik, dan neraca elektronik. Nah, dalam hasil pengukuran ini, kalian juga bisa melaporkan hasil pengukuran. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran tunggal. Delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Kemudian, ketidakpastian pengukuran berulang. X sama dengan delta X dibagi N. Ketidakpastian delta X dapat dinyatakan oleh simpangan baku, nilai rata-rata sampel. Sn sama dengan 1/n akar N sigma X. I kuadrat min sigma XI kuadrat per N min 1. Ketidakpastian relatif dihitung dengan persamaan F sama dengan delta X per X dikali 100%. Selanjutnya, angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Nah, di sini kita mempunyai aturan angka penting. Aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara dua angka bukan 0 merupakan angka penting. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 sebelah kiri angka bukan 0 baik sebelum atau sesudah tanda koma desimal tidak termasuk angka penting. Bila asli yang berakhir dengan angka 0 harus ditulis dengan notasi ilmiah atau bilangan 10. Aturan pembulatan. Yang pertama, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Yang kedua, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Yang ketiga, jika angka persis 5, maka dibulatkan ke atas jika angka sebelum 5 ganjil. Sebaliknya dibulatkan ke bawah jika angka sebelum 5 benar. Selanjutnya, aturan penjumlahan dan pengurangan, yaitu hasil dari penjumlahan atau pengurangan dengan menggunakan angka penting hanya boleh mengandung satu saja angka taksiran atau angka yang diragukan. Selanjutnya, aturan perkalian pembagian, yaitu hasil dari perkalian dan pembagian dengan menggunakan angka penting mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, nanti contoh soalnya mungkin bisa kita kerjakan, latihan soalnya juga nanti bisa kita kerjakan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. You must study hard, don't be lazy. Thank you.